Setan juga punya legalitas untuk menggoda kita. Bayangkan, kurang ajaran setan bersumpah dengan keagungan Tuhan. Artinya kalau pengen persis, penguatannya diulang 6 kali. Aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti dapat menggoda semua manusia. Tuhan menunjukkan kepada kita betapa dendam kesumat setan terhadap anak manusia. Dan ketenangan yang lebih sejati adalah ketika engkau berzikir kepada Tuhanmu. Bagi saya, ketika berbuat baik kepada siapapun, kemudian ada keinginan ditonton oleh orang lain, adalah satu pengkhianatan besar terhadap Tuhan. Pertama kali yang perlu saya tegaskan bahwa setan juga punya legalitas untuk menggoda kita. Dapat SIM, namanya surat izin menggoda. Itu jelas-jelas diterangkan dalam kitab suci Al-Quran itu bahwa setan mengatakan begini. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dia bersumpah, fabi izzatika, bersumpah dengan keagungan Tuhan. Bayangkan, kurang ajaran setan bersumpah dengan keagungan Tuhan. Kalau kita kan demi langit, demi bumi, ya kan gitu. Dia dengan keagungan Tuhan. Yang perlu kita catat ketika dia bersumpah, apa sih fungsinya sumpah itu? Adalah untuk menekankan bahwa dia punya kesungguhan, punya tekad bulat yang tidak tergoyangkan sedikit pun demi Tuhan. Nah, itu artinya satu penguatan kata. Jadi demi itu penguatan kata, kemudian ditambah lagi keagungan Tuhan sebagai alat sumpah juga merupakan penguatan kedua. Kemudian dalam kajian linguistik bahwa la ughwiyannahum ajmain, lamnya itu namanya lam taukid, penguatan juga. Kemudian ada ughwiyannahum, nunnya itu lam taukid 2, jadi 5 kali. Kemudian ajmain juga penguatan juga. Jadi sulit diterjemahkan dalam bahasa manapun. Ini ungkapan setan ini saking dendamnya setan kepada manusia. Artinya kalau pengen persis, penguatannya diulang 6 kali. Aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti, aku pasti dapat menggoda semua manusia. Bayangkan, bisa diterjemahkan dalam bahasa aku pasti, aku pasti. Itu kan dalam bahasa Arab punya kelebihan, dia terangkum dalam kalimat itu sendiri, 6 kali penguatan dalam ucapan yang seperti itu. Ini sedang menunjukkan, Tuhan menunjukkan kepada kita betapa dendam kesumat setan terhadap anak manusia, terhadap manusia. Ya, kenapa? Karena dia terusir dari kerajaan sorga dan dia terkutuk gara-gara karena tampilnya manusia dan dia disuruh bersujud. Nah, ini kan satu gambaran dari Al-Quran tentang bagaimana kita mewaspadai terhadap setan itu. Tetapi juga kita mesti tahu, jadi semua juga by design, ya. Ada grand design Tuhan bahwa di dunia ini adalah perjalanan hidup yang kita lakoni sampai semata ini adalah desain Tuhan juga. Di situ ada konflik, logika konflik, bahwa kita dibikin kalau itu musuh juga. Kalau nggak ada musuhnya nggak lucu hidup ini dong. Bagaimana kita bisa membuat novel, bisa membuat cerpen, bisa membuat lakon sandiwara kalau tidak ada konfliknya, kalau tidak ada tokoh antagonisnya, tidak menjadi cerita, kan begitu. Nah, disitulah persoalannya. Jadi sebetulnya mah kita tidak usah takut-takut banget sih sama setan, gak sudah takutnya. Memang Tuhan mengatakan setan musuhmu, tapi bukan suruh kita takut. Satu, Tuhan mengatakan setan itu adalah musuhmu,
bukan menyuruh kita suruh melawan setan. Bagaimana bisa melawan setan? Setan nggak kelihatan kok. Kalau setan menampar kamu, Pak Tato, bagaimana balasnya? Susah, nggak kelihatan kok. Iya. Jadi itulah sebagai satu energi yang dipasang dalam dirimu sendiri untuk menggoda itu. Nah, di sini dalam Al-Quran mengatakan wa ma yaitu syaitana illa ghurura, bahwa setan itu, janji-janji setan itu hanya tipuan saja kok. Setiap kita melakukan sesuatu kejahatan, ya, mengikuti dorongan setan, kita mendapatkan kenikmatan, betul. Saya tidak menafikan adanya kelezatan yang diperoleh oleh kita ketika berselingkuh dengan perempuan lain. Ada krenyem-krenyemnya tuh. Ada denyut-denyut yang kita rasakan. Tetapi setelah itu, apa yang muncul? Adalah penderitaan dalam diri kita sendiri. Kekecewaan, kegundahan, kegelisahan dalam diri kita. The feeling of guilty yang mencengkeram pikiranmu itu. Ya, sampai kita serba salah menghadapi istri setelah kita berselingkuh. Takut ketahuan. Ada rasa takut dalam diri kita, barangkali ketahuan. Sampai kita meriksa leher kita, barangkali ada merah-merah bibirnya. Semuanya. Bayangkan. Jadi, hanya sebentar. Saya tidak menafikan. Memang ada kedamaian. Janji setan. Minum alkohol yang banyak. Ya. Sampai kau mabuk, sambil joget di diskotek. Ya, memang saya juga tidak menafikan engkau mendapat ketenangan dalam keadaan mabuk-mabuk. Kamu senang dengan berpelukan dengan perempuan-perempuan diskotek. Sementara. Ya, setelah reaksi kimia itu sudah finish dari dalam tubuhmu, engkau tidak akan mendapat ketenangan yang sejati. Karena ketenangan yang kau sampaikan semu semuanya itu, dan hanya sementara. Ketenangan yang lebih sejati adalah ketika engkau berzikir kepada Tuhanmu. Itu kan persoalannya. Betul enggak? Betul. Ya, masih mending kita bawa tasbih, kebetulan saya ke sana, berzikir dapat ketenangan lahir batin. Iya kan? Nah, jadi artinya bahwa setiap kita melakukan dosa-dosa itu selalu membawa siksa dalam diri kita sendiri. Itu yang saya terjemahkan bahwa janji setan hanya janji palsu kok sesungguhnya. Nah, oleh karena itu, bahwa kita tidak akan dibiarkan oleh setan. Jadi sangat permanen dan melekat dengan diri kita, dan godaan itu setiap saat, setiap detik. Bukan hanya mendorong kita berbuat jahat, juga ketika kita akan berbuat baik juga dihalang-halangi. Saya yang merasakan sendiri, Profesor Han, merasakan sendiri bagaimana setan itu menghalang-halangi saya untuk berbuat baik. Iya. Saya terharu orang itu menderita. Itu sudah fitrah manusia. Ya, ada kemanusiaan dalam diri saya. Tapi apa kata setannya? Mengingatkan saya peristiwa dulu. Hei, Buya Sakur, orang yang kau kasihani itu adalah dulu pernah menjahati kamu. Kita bilang, memancing dendam saya, ku abaikan, nggak ada urusan. Saya bilang, ya, kamu ikut campur urusan apa? Itu urusan aku kok. Ya, kata setannya gitu. Oke, ya, ku lupakan semuanya itu. Sudah kusiapkan uangnya, 2 juta waktu itu. 2 juta untuk beli obat. Apa bilang setannya? Kok banyak banget sih? Gitu. Saya mendengar kok. 2 juta kan 4 kintal. 4 kintal, karena orang Indramayu itu yang berlaku itu bukan uang kertas yang gambar Bung Karno itu ya. Di Indramayu ini, Profesor Han, mata uang yang berlaku di Indramayu itu bukan rupiah, tetapi gabah, padi harganya. Coba silakan kalau orang nanya, anak muda di Indramayu bawa motor baru, berapa tuh harganya?
Jawabnya bukan 25 juta. Tapi berapa? 10 ton. Iya. Ya, karena orang Indramayu mata uangnya adalah padi. Ketika utang piutang, ini Pak Afkar. Apa yang ditulis? Pernyataan hutang. Harga gabah. Iya, saya menyatakan punya hutang 50 ton untuk waktu 1 musim tanam, dan nanti akan saya kembalikan ya kan setelah panen. Itu tidak disebutkan berapa juta, tidak, tapi sekian ton. Orang beli sawah juga berapa satu tombak itu? Ya, 2 kintal. Nggak bilang 1 juta terus, 2 kintal bilangnya. Berarti rupiah itu hanya sebagai ekuivalen saja sesungguhnya. Gitu. Jadi setan juga begitu saya ucapkan uang 2 juta, banyak banget sih. Itu kan 4 kintal. Ketika kintal harga padinya 500 ribu. Saya bilang urusan apa? Ini uangku udah uang Allah. Ya nggak usah banyak-banyak, orang nolong aja lah. Kasih aja separohnya aja. Nggak ada urusan, tak lawan lagi. Ya sudah berapa kali saya menang tuh, saya lawan itu. Sampai sudah di hadapan orang yang sedang sengsara itu. Begitu akan kurogoh kantong, setan tuh pegang tangan saya, entar dulu, jangan sekarang diberikannya Buya Syakur, nanti nunggu kalau sudah banyak tamu. Gila nggak setan tuh? Iya, saya mau nanya, apa tujuan setan menahan saya, jangan diberikan sekarang, nunggu sudah banyak tamu? Ria. Supaya apa? Ria. Ya iya, dialihkan ketulusan hatiku mengabdi kepada Tuhanku, ingin dialihkan mencari sanjungan dan pujian. Bagi saya, ketika berbuat baik kepada siapapun, kemudian ada keinginan ditonton oleh orang lain, adalah satu pengkhianatan besar terhadap Tuhan. Karena dalam hatimu merasa tidak cukup disaksikan dengan Tuhanmu, harus disaksikan oleh orang lain. Itulah penghinaan kepada Tuhan ketika kita kena penyakit ria semacam itu, ingin dilihat oleh orang lain. Ini mungkin orang nggak sadar ya, bahwa ria itu adalah satu pengkhianatan besar, high treason, merendahkan Tuhan. Itu persoalannya. Jadi ya setan itu tidak mendorong kita berbuat jahat saja, tapi ketika berbuat itu juga terus dihalang-halangi semacam itu. Di samping menghalang-halangi semacam itu, juga sampai secara diskriminatif. Ya, apakah mengutamakan saudara, mengutamakan tetangga dekat, mengutamakan orang yang berpangkat, mengutamakan sampai kepada, saya mohon maaf, sampai kadang-kadang mengutamakan karena perbedaan agama juga sama. Diskriminasi ada, betul nggak? Ya, profesi juga sama. Anda mengeluarkan zakat, betul? Ada guru miskin, tapi ngajarnya bahasa Indonesia. Pernah ngasih orang zakat nggak? Belum pernah. Tapi kalau ngajarnya bahasa Arab, dapat nggak? Dapat. Kenapa? Ini relatif di lapangan, sampai semendetail itu setan menggoda kita. Ya kenapa kitanya bodoh? Ya kita harus lebih cerdik dari setan. Ya kita balik, kita tipu lagi aja setan lagi. Semuanya kita kan macam gitu, membedakan beda agama, beda akidah, beda madhab dan sebagainya. Itu juga membuat trik-trik setan supaya kita. Nah, ketika kita berbuat sesuatu secara diskriminasi, sekalipun kebaikan juga sama saja. Itu menghilangkan kemesraan kita dalam hubungan kemanusiaan.